Halo Surabaya, ya opo kabarere? Kembali lagi bersama saya Vanessa Tania. Membahas tentang tingkat kemiskinan di kota Surabaya. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan di kota Surabaya selama 3 tahun terakhir terus menurun. Di tahun 2021, tingkat kemiskinan di kota Surabaya sekitar 5,23% dan terus menurun hingga tahun 2023 mencapai 4,65%. Dan di tahun 2022 untuk angka kemiskinan ekstrim 0,8% atau sekitar 23 ribuan. Nah, saat ini Pemkot Surabaya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menggelar sosialisasi registrasi sosial ekonomi dan pelatihan aplikasi sistem perencanaan pembangunan berbasis data Resostek terpadu. Sosialisasi Resostek dan pelatihan aplikasi sepakat ini digunakan untuk sinkronisasi data kemiskinan dari tahun 2022 hingga 2024. Lalu bagaimana DPRD Kota Surabaya menargetkan penurunan kemiskinan di tahun ini dan bagaimana tentang Raperda percepatan penanganan kemiskinan yang baru saja diresmikan oleh anggota DPRD Kota Surabaya. Saat ini sudah bersama saya Ibu Reni Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, selamat Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Nesa. Baik, Bu, mungkin bisa dijelaskan gimana nih anggota DPRD Kota Surabaya melihat kondisi kemiskinan yang ada di Kota Surabaya? Apakah sudah membaik? Tentunya sudah membaik ya karena setiap tahunnya menurun. Tapi bagaimana dengan targetnya juga di tahun ini? Ya baik, terima kasih ya. Jadi kalau bicara tentang pengentasan kemiskinan itu kan sebenarnya kita memberikan perhatian yang besar bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini unsur penyelenggara pemerintah daerah itu adalah pemerintah Kota Surabaya bersama dengan DPRD Kota Surabaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warga Kota Surabaya. Jadi memang anggaran, kebijakan, kehadiran negara, kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini di Kota Surabaya itu adalah bagaimana kemudian dirasakan dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan warga Kota Surabaya. Nah, ketika kita bicara tentang peningkatan kesejahteraan warga Kota Surabaya, salah satu cara yang diprogramkan itu adalah bagaimana menangani kemiskinan. Nah, begitu kan? Oleh karena itu tentu DPRD Kota Surabaya terus mendorong berbagai kebijakan yang harus dihasilkan oleh pemerintah daerah, termasuk juga melakukan fungsi pengawasan terhadap program-program yang sudah dijalankan, termasuk anggaran yang digunakan, ya, termasuk juga kemudian melengkapi peraturan daerah yang semakin memperkuat upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Jadi singkatnya bahwa DPRD Kota Surabaya memberikan perhatian yang besar karena ini sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan yang dialami oleh warga Kota Surabaya. Nah, apakah menurut Ibu ini sudah terbilang maksimal pencapaiannya dari tahun ke tahun hingga tahun ini? Ya, saya kira kalau kita bicara pada angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS ya, pada saat ini di tahun 2023 ada di 4,65%, kemudian sebelumnya ada di 4,72%, di 2022, kemudian di 2021 itu angka kemiskinan kita di 5,23%. Kita bisa melihat di angka yang dirilis setiap tahunnya sebenarnya ada penurunan ya, ada penurunan dari 5,23 menjadi 4,72 kemudian menjadi 4,65. Kalau dihitung secara jiwa, dikonversikan itu ketika angka kemiskinan kita saat ini di 4,65 itu ada kurang lebih 136.000 jiwa warga Kota Surabaya yang masuk kategori miskin. Hanya saja BPS ini menghitung ya jiwa yang ada di sini itu adalah yang ada di Kota Surabaya. Bukan hanya yang ber-KTP Surabaya. Nah, jadi kalau angka BPS itu bersifat makro, tapi bagaimanapun juga nilai itu tetap harus menjadi dashboard
bagi pemerintah daerah, bagi Surabaya untuk kemudian by name, by address-nya bagaimana, data detailnya bagaimana, yang miskin itu ada di rumah mana, ada di wilayah mana, di situ warganya satu rumah ada berapa jiwa, kemudian kenapa kemudian mereka masih dalam kondisi miskin, apa yang sudah diintervensi oleh pemerintah daerah terhadap keluarga ini, gitu. Itu harus detail dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. Oleh karena itu selain data BPS yang dirilis, pemerintah Kota Surabaya juga memiliki data kemiskinan, ya, yang itu berbasis kepada NIK warga Kota Surabaya. Yang inilah yang kemudian diprioritaskan, ya, untuk ditangani, dientaskan. Jadi kalau bicara tentang angka BPS memang mengalami penurunan, tapi kalau kita bicara angka kemiskinan 136.000 itu saya kira masih banyak, ya. Tentu kita mendorong semaksimal mungkin, ya. Kalau katakanlah sekarang BPS merilis 4,65%, turun sekitar 0,07 dari 2022, ya tentu kita berharap nanti penurunan di 2024 ini bisa menjadi 3%. Itu saya kira sebagai bentuk kesungguhan, semangat, ya, dari pemerintah daerah Surabaya untuk terus memberikan perhatian yang besar terhadap penanganan kemiskinan yang ada di Kota Surabaya. Nah, kalau begitu Bu, gimana kerjasama dari kepala daerah sendiri dan pengawasannya itu seperti apa untuk menurunkan tingkat kemiskinan ini? Iya, saya kira pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot dan DPRD punya komitmen yang sama untuk itu. Tentu sesuai dengan tupoksi masing-masing, ya. DPRD Kota Surabaya itu kan tupoksinya di 3 hal, yaitu bagaimana melakukan fungsi pengawasan, bagaimana kemudian penganggaran, bagaimana kemudian membentuk atau membahas peraturan daerah yang terkait dengan ini. Pemerintah Kota Surabaya juga menjadikan penanganan kemiskinan ini menjadi prioritas, ya, prioritas, karena ini juga nanti akan berdampak kepada bagaimana indeks pembangunan manusia, ya, karena indeks pembangunan manusia itu salah satu komponennya adalah terkait dengan pendapatan per kapita sebuah keluarga. Nah, pendapatan per kapita sebuah keluarga ini kan ketika kemudian diintervensi, dibantu, ya, bisa meningkat, ya, maka otomatis taraf kesejahteraannya itu kan semakin meningkat. Mereka yang awalnya mungkin miskin ekstrim, kemudian diintervensi dengan program atau mungkin dengan bantuan atau mungkin dengan pemberdayaan, kemudian mereka memiliki kemampuan ekonomi keluarganya, ya, maka lebih bisa terentaskan, atau mungkin kebutuhan pokok terkait dengan pendidikan, kesehatan, itu yang diintervensi. Jadi kalau bicara tentang program pengentasan kemiskinan, pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD bersungguh-sungguh, ya, untuk terus melakukan upaya-upaya, karena buktinya adalah bagaimana kita juga kemarin sudah menetapkan, ya, peraturan daerah tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Jadi kalau bicara tentang angka, ya harus diminimalisir lagi, harus dikurangi lagi, harus diturunkan lagi. Kita nggak bisa puas dengan capaian yang setiap tahunnya turun, tapi kita terus mendorong, ya, bagaimana agar turunnya bisa lebih signifikan, gitu, ya. Dan tidak hanya angka, tentu yang kita inginkan, kita tidak hanya ingin penurunan itu pada angka kemiskinan, tapi kita ingin juga pada fakta kemiskinan di masyarakat, bahwa itu juga harus. Oleh karena itu sama-sama. Jadi masukan dari teman-teman media, masukan dari masyarakat, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dari akademisi tentang penanganan kemiskinan di Kota Surabaya itu harus diterima, karena menyelesaikan, menangani kemiskinan di Kota Surabaya tidak bisa hanya oleh Pemkot Surabaya, oleh DPRD Surabaya. Jadi baik, harus semua potensi yang dimiliki oleh kota. Kita tahan dulu setelah jeda berikut ini. Pertanyaannya gini, kalau misalnya nih tiba-tiba Jokowi misalnya mau geser menteri gitu loh, terus nawarin PKS ada kemungkinan untuk mau gitu seperti Demokrat gitu, Bang?
Ya kalau sekarang Eman ini udah 10 tahun. pandangan saya yang nggak berguna apapun lah. Udah jangan-jangan suruh cuci piring lagi kan gitu lah. Iya. Kalau mau ya di awal lah gitu. Iya. Jangan naif Aja gitu kan loh. nonton. Semoga aja kan nonton. Saya nggak komen orang lain ya. Ya enggak, ini ngasih contoh. Kamu mah kemana-mana. Ini ngasih contoh. Nggak cuci piring. cuci Enggak, ini baskom. contoh. Kebetulan ada yang sudah hampir 10 tahun jadi oposisi. Ternyata Kalau itu berubah status setiap jadi partai pasti punya pertimbangan masing-masing. Iya. Dan harus dihargai, dihormati Iya. sikap tiap partai. Nah, contohnya Jokowi apa yang dilakukan misalnya soal itu? Ya dia tidak dalam tekanan blok barat maupun blok timur. Waktu perang Rusia dan Ukraina, saya pikir pada saat berkecamuk perang, yang presiden yang berani datang ke Rusia dan Ukraina itu hanya Jokowi. Nah, kedua Freeport sudah berapa puluh tahun itu dimiliki oleh Amerika, sahamnya mayoritas. Dari dulu sudah ada Freeport, tapi yang bisa membuat Freeport di bawah 1% baru Jokowi. Dari dulu kita sudah punya nikel, tapi yang berani melarang ekspor nikel mentah baru Jokowi, bahkan berhadapan dengan WTO. Karena Eropa tidak mau kita melarang ekspor mentah. Sementara kita mau naik kelas dari negara menengah menjadi negara industri. Dan tentu kita mau bahan alam kita, kekayaan alam kita diolah dulu. Dibangun smelter, baru dijual supaya harganya naik. Dan itu dibuktikan bagaimana kita punya royalti, pajak dan sebagainya, nilainya itu berpuluh-puluh kali lipat dari tadinya mungkin hanya puluhan triliun jadi ratusan triliun. Jadi itu butuh keberanian. Itu dulu ya. Jadi alasannya kenapa saya mengatakan bahwa Jokowi lah yang berani menjalankan ajaran Bung Karno. Contoh, yang berani membuarkan organisasi radikal adalah Jokowi. Kembali lagi dalam Halo Surabaya, tentunya masih bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Ibu Reni Astuti. Ibu, tadi kan Ibu sudah menceritakan berbagai upayanya. Nah, apakah sebenarnya data dari Pemkot dan juga Bappenas terkait angka kemiskinan itu sama, relate atau enggak? Iya, jadi kalau kita bicara data ya, ini memang sangat penting. Karena apa? Karena di dalam Raperda percepatan tentang Perda ya, bukan Raperda, ini sudah ditetapkan peraturan daerah tentang percepatan penanganan kemiskinan itu pun yang menjadi sasaran yang mau dientaskan itu siapa? Itu adalah mereka yang masuk di dalam data kemiskinan. Benar. Nah, oleh karena itu data kemiskinan ini menjadi pijakan, ya, menjadi penting, harus akurat, update seperti itu. Oleh karena itulah kemudian DPRD Kota Surabaya, saya juga sebagai pimpinan Dewan terus mendorong, menyampaikan ke Pemkot, langsung biasanya ngobrol dengan Pak Wali atau mungkin secara informal, secara formal melalui rapat atau mungkin melalui forum-forum yang ada, itu kita mesti menyampaikan akurasi data kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya ini harus update dan melibatkan masyarakat, melibatkan pengurus-pengurus kampung, melibatkan masukan-masukan ya, agar kemudian secara tidak hanya top down tapi juga bottom up ya, ini juga harus. Nah kemudian terkait dengan data kemiskinan itu ada yang data dari pusat ya, data terpadu kesejahteraan sosial ya, ada juga yang dihimpun di pemerintah kota. Nah dua sisi ini yang terus saling melengkapi dan mengupdate. Tapi intinya adalah pemerintah kota juga diminta oleh pemerintah pusat untuk terus melaporkan, ya, mengvalidasi atau mengkonsolidasikan data-data itu agar juga ketika nanti pusat punya program juga bisa tepat sasaran gitu. Kemudian kalau daerah juga punya program juga nanti akan tepat sasaran. Nah, terkait dengan data ini memang masih dalam, kalau saya bisa katakan masih harus terus dilakukan perbaikan. Ya, saya masih
menemui laporan, misalkan ke kampung ada yang menyampaikan, Bu ini kondisi saya tidak lebih baik dari tetangga saya, tapi tetangga saya masuk data kemiskinan, saya kok nggak masuk data kemiskinan, itu Iya, juga seringkali ada, itu itu seperti terjadi. itu. Saya kira masukan-masukan, pantauan-pantauan di lapangan seperti itu harus secara terbuka, ya, pemerintah kota menindaklanjuti, ya. Yang penting laporan-laporan itu adalah laporan-laporan yang memang benar, gitu. Saya kira pemerintah kota harus melakukan perbaikan, karena memang sudah menjadi tugasnya pemerintah kota harus terbuka di dalam menerima saran masukan. Sebagaimana kami juga di DPRD juga harus terbuka menerima saran masukan, kritikan dari masyarakat ya. Untuk apa ya? Kembali lagi untuk Surabaya. Kalau Surabaya ini sudah terkelola dengan baik, toh nanti yang akan merasakan manfaatnya juga warga Surabaya dan juga para yang mendapatkan amanah ya untuk mengelola kota ini. Nah, Ibu Reni, untuk data kemiskinan di kota Surabaya di semester pertama ini di tahun 2024 bagaimana? Kalau tadi kan Bu Reni sudah menceritakan banyak yang mungkin ada yang melaporkan, ada yang tidak. Nah, kalau di semester satu ini bagaimana? Secara umum, kalau ini yang disampaikan oleh Dinas Sosial ya, oleh pemerintah kota, itu data-data itu mengalami penurunan juga, gitu. Mengalami penurunan juga. Hanya saja memang sekarang yang mesti dilakukan updating ya. Intinya updating lah. Kalau misalkan ada masyarakat yang menyampaikan ke kelurahan harus segera menindaklanjut. Ketika kemudian kelurahan menyampaikan ke dinas sosial juga perlu untuk berkoordinasi untuk melakukan validasi apakah betul warga yang ini, warga yang itu memang kondisinya layak untuk masuk data kemiskinan atau tidak. Nah, terkait data ini menjadi penting. Kenapa? Karena penanganan kemiskinan itu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, keluarga miskin itu punya hak. Ya, keluarga miskin itu punya hak untuk dibantu oleh negara, untuk dibantu oleh pemerintah. Ini haknya. Iya. Tetapi keluarga miskin itu juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Keluarga miskin itu punya kewajiban untuk memberdayakan dirinya. Ya, memberdayakan dirinya dan secara aktif meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya. Jadi orang keluarga miskin ini tidak boleh hanya mengandalkan bantuan. Tidak boleh hanya kemudian aku miskin-miskin aja lah. Terus supaya yang nanti harusnya dibantu dilakukan, gitu. Berarti bagaimana dengan Dia juga harus punya keluarga miskin punya kewajiban untuk memberdayakan dirinya, untuk mau bekerja, untuk mau berupaya, mau berikhtiar, bersungguh-sungguh. Nah, pemerintah punya tugas untuk memfasilitasi, menyiapkan lapangan pekerjaan, kemudian membantu bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu, membantu rumah yang kondisinya tidak layak. Ya. Jadi sama-sama. Jadi mengentaskan kemiskinan ini tidak hanya dari pemerintah saja, tapi juga dari yang bersangkutan. Ya, bagaimana kemudian mau merubah nasib, mau merubah kondisi, mau bekerja, ya seperti itu. Kecuali bagi keluarga miskin yang memang sudah kondisinya usianya sudah tidak produktif. Misalkan keluarga miskin kan macam-macam. Iya. Ada yang anggota keluarganya itu dua-duanya sudah lansia, usianya sudah tidak produktif. Mau bekerja apa juga kesulitan. Ya kalau yang model seperti ini, pemerintah tugasnya adalah melindungi. Ya bagaimana supaya dia bisa makan, bagaimana agar tidak terlantar, ya bagaimana agar mendapat kehidupan yang layak. Ya, bisa makan setidaknya. Kemudian kalau sakit dia bisa berobat tanpa berbiaya dan sebagainya seperti itu. Tapi kan ada keluarga yang bisa jadi di situ masih ada usia-usia produktif. Usia-usia yang sebenarnya kalau dia bekerja dia bisa. Makanya kemudian pemerintah kota punya misalkan ada rumah padat karya. Ya, di situ ada pembuatan paving. Kalau dia memang tidak punya pendidikan yang tinggi, keilmuan yang cukup ya, mungkin bisanya dengan tenaga yang dimiliki atau mungkin dengan pengalaman yang dimiliki, ya dia harus mau untuk kemudian bekerja, masuk di rumah padat karya untuk membuat
paving ya, supaya dia punya penghasilan untuk keluarganya. Jadi sebenarnya pemerintah punya fasilitas untuk iya, itu ya? ya itu yang tugasnya pemerintah, dan itu yang juga saat ini dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan Rumah Padat Karya, memberikan pelatihan bagi mereka yang sudah lulus SMA, mungkin belum punya skill sehingga susah untuk masuk dunia kerja. Jadi kasih skill itu di Dinas Tenaga Kerja, atau mungkin kemudian menyambungkan, menghubungkan dengan ada bursa kerja yang dimiliki. Semua proses ini saya melihat sudah dilakukan oleh pemerintah kota, tetapi memang harus terus dilakukan peningkatan, kemudian disosialisasikan secara luas ke masyarakat, agar masyarakat bisa tahu dan bisa memanfaatkan. Kemudian juga bagaimana menghubungkan sektor usaha ekonomi yang tumbuh. Di situ ada tumbuh nih hotel, ada tumbuh di situ restoran, kuliner rame. Yang bekerja di situ siapa? Ya, pemerintah harus bisa memfasilitasi agar masyarakat yang ada di sekitar hotel itu, yang ada di sekitar sektor ekonomi yang baru tumbuh, ya ada restoran atau apa yang ramai, setidaknya bisa menyerap tenaga kerja dari lingkungan-lingkungan yang ada di Iya, situ. betul. Nah, disitulah tugasnya pemerintah. Oleh karena itulah kemudian pemerintah harus memiliki data yang lengkap, tidak hanya data kemiskinan, tapi juga data potensi ekonomi yang ada di Kota Surabaya. Baik Bu Reni, kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Halo Surabaya, masih bersama Ibu Reni Astuti selaku dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Nah, rancangan peraturan daerah atau Raperda Percepatan Penanganan Kemiskinan baru saja diresmikan oleh DPRD Kota Surabaya. Tadi Bu Reni sudah memaparkan bagaimana kemiskinan di Kota Surabaya. Nah, ini sebenarnya Raperdanya itu isinya apa aja, Bu? Jadi gini, Raperda yang sudah ditetapkan menjadi Perda Percepatan Penanganan Kemiskinan ini adalah Raperda Prakarsa DPRD. Ini adalah inisiatif dari DPRD Kota Surabaya sebagai bentuk bahwa DPRD memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan warga Kota Surabaya. Apa isinya, apa latar belakangnya, kenapa ini penting Raperda ini. Jadi kita melihat selama ini penanganan kemiskinan itu masih
masih parsial, ya. Jadi belum mengelaborasi, belum memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh kota, gitu. Oleh karena itulah kemudian penurunan angka kemiskinan masih di angka-angka yang belum begitu signifikan. Ya, tentu karena kita bicaranya ini adalah percepatan penanggulan kemiskinan, pengentasan kemiskinan ini jangan lagi ditunda-tunda, jangan lagi kemudian setengah-setengah, ya, tetapi harus maksimal, bersinergi, kolaborasi dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kota. Nah, disinilah Raperda ini substansinya seperti itu. Oleh karena itulah kemudian ketika pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota, punya kewajiban untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian keluarga miskin punya hak untuk dientaskan, tapi keluarga miskin juga punya kewajiban untuk mau memberdayakan dirinya, mau aktif memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya, ya. Nah, di situ juga kemudian ada program-program, ada upaya-upaya yang diciptakan, yang di-create, ya, oleh pemerintah kota dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh kota. Oleh karena itulah kemudian di Raperda ini ada yang namanya Tim Percepatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim ini berisi dari seluruh stakeholder kota. Tidak hanya Pemkot, tapi juga di situ ada dunia usaha, ada di situ nanti akademisi, ada nanti kampus, ada nanti yang lain. Jadi kabeh nggeruduk, ya apa kemiskinan ini bisa Berkumpul biar dientaskan. kemiskinan ini Iya, bisa hilang supaya kalau tidak bisa. berjalan sendiri-sendiri. Makanya Oke. siapa yang bertugas untuk melakukan dinamisasi, fasilitasi, ya, itu adalah pemerintah kota, gitu. Tapi bagaimana ini biar berdampak optimal, Bu? Ya, itu yang harus dilakukan. Makanya Perda ini yang kemarin sepekan yang lalu baru diundangkan, harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan yang lebih teknis untuk kemudian bisa diimplementasikan. Ya, selama peraturan daerah ini diimplementasikan, ya saya kira penanganan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya bisa signifikan. Karena di Perda ini juga menarik, di sana dikatakan bahwa apa sih yang mesti diintervensi pada sebuah keluarga miskin. Jadi mengentaskan kemiskinan itu banyak bidang. Ada di bidang pendidikan dengan bantuan pendidikan sekolah. Kita sudah punya sekarang beasiswa pemuda tangguh. Sampai kuliah kita bantu. Ya, tapi apalagi kemudian di bidang kesehatan kita sudah punya nih sebenarnya dengan UHC, BPJS yang dibiayai oleh pemerintah kota. Ini sudah nih sentuhannya. Kemudian apalagi pemberdayaan. Nah, ini pemberdayaan barangkali mungkin yang lebih ditingkatkan lagi. Bagaimana agar keluarga memiliki kemampuan ekonomi, ya, bantuan modal kah untuk usaha atau mungkin dengan pendampingan-pendampingan yang lain. Kemudian pemberian kesempatan kerja. Ya, bagaimana kemudian pemerintah kota memperluas kesempatan kerjanya dari Kota Surabaya yang aku tadi bilang. Di situ sektor usaha tumbuh, ya masyarakat di situ merasakan dampaknya. Jangan sampai ada sebuah wilayah, di situ ada pembangunan hotel dan sebagainya, tetapi masyarakat di sekitarnya nggak merasakan apa nih dampaknya dengan keberadaannya, hanya mendapatkan dampak lingkungan atau mungkin polusi atau mungkin dampak-dampak yang lain, kemacetan dan sebagainya, tetapi tidak ada merasakan dampak ekonominya seperti itu. Nah, di sini diatur, ya, di Raperda ini, ya, bagaimana dunia usaha dilibatkan, bagaimana masyarakat juga dilibatkan, ya. Oleh karena itu agar kemudian ini bisa running, ya, bisa berjalan, ya, kita tentu wilayahnya sudah di pemerintah kota. Nanti DPRD akan melakukan fungsi pengawasan apakah yang diatur di dalam Perda ini juga sudah dilaksanakan. Saya kira upaya-upaya pemerintah saat ini misalkan dengan Kampung Madani, ini saya kira juga salah satu bentuk kolaborasi dari stakeholder yang ada di tingkat kota yang itu di skup di wilayah kampung, ya. Jadi upaya-upaya ini saya kira juga sudah mulai ada kemajuan yang dari pemerintah kota, tetapi kita nggak cukup puas bahwa oh nah udah turun nih, oh ini udah selesai belum, kita masih punya banyak PR. Karena kalau kemiskinan ini tidak kita entaskan dengan baik, maka akan muncul kemiskinan baru. Ya, tidak hanya anggarannya besar, tetapi outputnya tidak ada. Baik, lalu bagaimana alokasi anggaran Perda ini, pembagiannya nanti seperti apa? Perencanaannya? Ya, itu nanti akan disesuaikan dengan intervensi apa yang
akan diberikan ya. Jadi misalkan tadi aku bilang kan, pendidikan intervensinya apa, kesehatan intervensinya apa, kemudian untuk pemberdayaan, untuk UMKM seperti itu. Jadi alokasinya memang menyentuh kepada program-program apa yang disesuaikan oleh keluarga miskin itu. Jadi Baik, seperti itu. mungkin terakhir silakan ke Pemkot dan juga masyarakat. Ya, jadi terima kasih kepada masyarakat Kota Surabaya yang selama ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap upaya-upaya atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota bersama dengan DPRD. Tentu saran, masukan dari masyarakat itu juga penting untuk disampaikan. Yang jelas DPRD Kota Surabaya terus mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk secara terukur, bersungguh-sungguh dengan anggaran yang ada, potensi kota yang dimiliki, dengan capaian-capaian agar pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya itu benar-benar bisa turun signifikan, tidak hanya pada angka kemiskinan, tapi juga pada fakta kemiskinan. Oleh karena itu, saran, masukan, temuan-temuan dari masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Bisa juga disampaikan kepada kami di DPRD Kota Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Reni, terima kasih sudah bersama Kompas TV dalam Halo Surabaya. Dan saya Vanessa Tania pamit undur diri dan sampai jumpa.